Benarkah cabut gigi bisa membuat buta? Jawabannya tidak. Cabut gigi tidak bisa membuat mata menjadi buta dikarenakan percabangan saraf dari kranial otak ke arah mata dengan ke arah saraf gigi adalah berbeda. Untuk saraf mata disabangi oleh saraf optikus, nerve kedua, dan untuk saraf yang mengesarafi gigi rahang atas dan rahang bawah adalah saraf trigeminal atau saraf kelima. Yang perlu diperhatikan sebelum cabut gigi, tolong periksakan ke dokter gigi profesional terdekat untuk mengetahui apakah infeksi yang terjadi dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan mata. Justru kalau tidak dilakukan tindakan sebenarnya, maka gigi tersebut akan menyebabkan masalah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita tentang infeksi gigi. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Muhammad Adityo Imam Nugroho, SPBMM, spesialis bedah mulut dan maksilofacial dari Bethsaida Hospital. Oke, kita bahas dulu tentang si gigi bungsu dulu ya. Gigi bungsu tuh apa sih dok? Dan kadang-kadang tumbuhnya kan ngeselin ya, baru terakhir-akhir ya karena si bungsu namanya juga bungsu, ya. Makanya, nah ini kenapa bisa ada si gigi bungsu? Fungsinya apa? Kan dia datangnya belakangan kan. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita berpikir ngapain sih dia datang? Emang dia punya fungsi. Nah itu ngeselinnya gigi bungsu. Ngeselinnya gigi bungsu itu udahlah nggak dipakai makan kadang-kadang, malah menyebabkan keluhan. Gigi bungsu itu secara definisinya adalah gigi impaksi atau gigi bungsu itu gigi yang terhalang tumbuhnya oleh jaringan lunak ataupun tulang di sekitarnya. Kenapa terjadinya gigi bungsu? Salah satunya adalah karena ruang rahangnya nggak cukup. Jumlah giginya sama, jumlah giginya dengan orang lain sama. Jadi jumlah gigi sebenarnya tidak bertambah? Tidak bertambah, cuman lengkung rahangnya yang kurang. Jadi posisinya makanya ada yang miring, ada yang tidur arahnya menyesuaikan lengkung rahangnya. Ketika gigi bungsunya tumbuh dan menyebabkan keluhan, makanya harus diambil untuk menghilangkan keluhan. Keluhannya bisa banyak banget. Terutama yang paling sering adalah menyebabkan gigi depannya berlubang. I see, ngerti. Jadi sebenarnya jumlahnya nggak beda ya dok ya? Cuma ruasnya nggak lebih lebar dari orang lain. Betul. Berarti ada orang yang nggak punya gigi bungsu dok? Ada. Ngerti. Makanya jadi kadang-kadang tuh bingung kan, apa sih si gigi bungsu, kenapa dia harus hadir, apakah memang harus dan ada fungsinya? Ternyata sebenarnya karena ada masalah pada anatomisnya. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Banyak faktor juga, terutama misalnya ada genetik turunan dari ayah ibunya. Udah punya gigi bungsu sebelumnya di anaknya ya, kurang lebih biasanya gigi bungsu ada. Cuman kalau misalnya ayah ibunya gigi bungsunya tumbuhnya normal-normal aja, di anaknya belum tentu. Karena ada faktor nutrisi juga. Effort ketika makan mengunyah, kadang-kadang kalau misalnya terlalu lunak makanannya, jadi ototnya itu atau rahangnya berkembangnya tidak maksimal. Jadi rahangnya ya tumbuhnya tidak sebesar ayah atau ibunya. Ketika tumbuhnya kecil ya ruang tumbuhnya tidak ada untuk gigi bungsunya. Berarti ini akan ditentukan dengan salah satunya faktor ketika anak pertama kali makan. Nutrisi sampai dia beranjak dewasa, karena tumbuhnya gigi bungsu ini di range 17 sampai 35 tahun sebenarnya. Di masa pertumbuhannya itu yang perlu dicek. Jadi cabut giginya biasanya di range segitu sih, 17. Jadi memang dari awal pertama kali anak makan sampai pertumbuhannya, dari dia tekstur sampai nutrisinya itu menentukan ya pertumbuhan giginya akan seperti apa. Ini juga bukan cuma masalah gigi bungsu, karena nanti bentukannya juga berbeda. Anak-anak yang suka ngemut, suka ngempeng itu kan pasti berbeda ya dok ya. Jadi kebiasaan-kebiasaannya akan menentukan. Kadang-kadang iya. Nah, kalau kita bicara tentang si gigi bungsu, tadi kan baru keluar di usia-usia tertentu ya dok ya. Apa yang menentukan? Akhirnya ada orang yang baru keluar di mungkin remaja, ada yang keluar di dewasa gitu. Apa sih dok? Kalau giginya tertanam atau gigi bungsu itu impaksi itu kan artinya giginya tidak keluar secara sempurna. Impaksi itu ada yang full tertutup tulang, ada yang tumbuh sebagian benar-benar hanya gusinya tembus tapi posisinya miring. Jadi kalau misalnya tumbuhnya di usia 17 atau 35 itu kadang-kadang tergantung tadi. Kalau dia rahangnya pertumbuhannya maksimal, badannya besar, lengkung rahangnya cukup, ya tumbuhnya akan di usia
lebih Belasan. awal, benar. Oke. Kalau misalnya rata-rata ya, kalau rahangnya kecil ya tumbuhnya baru di usia tadi di atas 20-an tahun baru berasa. Jadi memang nutrisi menentukan ya dok Ya, ya? dan ketika tumbuh tapi tidak ada keluhan, ya orang tidak akan aja. kontrol, fine-fine aja. Oh. Dan belum tentu harus diapa-apain. Karena salah satu indikasinya ya untuk cabut gigi bungsu ya ketika ada keluhan. Jadi kita tahu nggak sih dok sebelumnya gitu ya, kan kadang-kadang better mencegah kan ya. Ada hal-hal yang memang berarti kan gigi itu ada di dalam kan, Yap. sudah tumbuh Yes. tapi terhalang oleh gusi. Betul. Ketika mulai tumbuh, apakah memang sudah mulai ada nyeri nggak? Kan tadi dokter bilang Yap. sebenarnya ada yang tanpa keluhan loh Ya. gitu ya. Nah ini kan berarti kita tahu ada sesuatu yang akan tumbuh di sana. Yap. Ada nggak tindakan yang bisa kita lakukan untuk pencegahan? Oke. Jadi kalau misalnya orang cabut gigi bungsu itu banyak indikasinya. Salah satunya tadi mencegah gigi depannya berlubang, faktor pemasangan kawat atau behel ortodonti. Karena kalau ada gigi bungsunya biasanya gerakannya tidak maksimal untuk ngeratain giginya, jadi harus diambil. Makanya ada edukasi untuk minimal periksa cek 6 bulan sekali. Dokter gigi itu untuk ngecek juga kira-kira nih gigi bungsunya akan ada tanda-tanda keluar atau tidak. Salah satunya biasanya paling sering adalah gejalanya operkulitis namanya. Jadi ada operkulitis adalah gusi yang di atas gigi bungsunya itu dia radang, ada inflamasi. Nyeri hebatnya dari situ, dari gusinya yang tertembus. Ketika gusinya tertembus, akhirnya nyeri hebat terjadi yang sering hilang timbul. Berikutnya, biasanya nyerinya itu di area leher bawah, ada nyeri tumpul di sebelah sini. Beberapa orang bahkan sampai susah membuka tutup mulutnya, ada migrain, ada pusing, bahkan ada vertigo. Mungkin harus diperiksakan, salah satunya biasanya dari gigi bungsu. Gitu. Jadi harus dicek sih. Ini gigi bungsu hanya terjadi di rahang bawah? Bagus banget pertanyaannya. Kalau gigi bungsu itu kenapa kita bilang gigi bungsu? Karena biasanya gigi geraham. Gigi geraham, orang gigi bungsu itu ada yang tumbuhnya 1, 2, 3, maksimal 4. Jadi sebelah kanan ada 2 atas bawah, kiri ada atas bawah ada 2. Nah untuk gigi impaksi sendiri bukan di gigi geraham aja sebenarnya. Jadi gigi seri pun bisa tertanam di bawah, gigi taring bisa tertanam di bawah. Kebetulan yang paling sering memang salah satunya adalah gigi geraham yang paling belakang gigi bungsu. Jadi bukan cuma di posisi itu ya? Iya, benar sekali. Ini harus banget nih wawasan baru ya, karena kita kadang berpikir cuma di bagian itu. Iya. Ketika ada masalah di area lain, kita nggak ngerasa itu, oh ini bukan masalah gigi bungsu. Padahal kalau ditelusuri, Iya. sebabnya di sana ya ada impaksi. Jadi tahu deh ya. Oke, kalau kita bicara tentang tadi dokter bilang sebenarnya udah bisa kok gejalanya bisa hilang timbul, orang aja yang mungkin nggak aware. Yap. Dimulai dari ya tadi ada peradangan karena di atas gigi bungsu ada istilahnya yang menyelimuti ya, ada gusi di situ. Kenapa bisa radang dok? Apakah tekanan dari bawah? Bagus. Jadi ketika sudah misalnya giginya keluar sedikit nih, tapi masih terhalang oleh gusi. Biasanya plak makanan tuh akan masuk ke antara gusi dengan si giginya. Ketika benar-benar stuck di dalam antara itu, gusinya akan inflamasi. Jadi kadang-kadang hilang timbul. Karena kalau bersih dengan sikat gigi atau gak sengaja minum atau pakai obat kumur, kadang-kadang hilang tuh. Jadi ya reda, nyerinya hilang. Tapi ketika stuck di dalam gusinya itu, nyerinya akan nyeri hebat. Jadi makanya hilang timbul nih keluhan di area gigi bungsu. Dan sebenarnya sudah pasti dirasakan harusnya terus. sudah pasti dirasakan. Dan harusnya terus. sudah bertanya ini apa. Benar. Gitu ya. Oke, nah di posisi ini kan sudah jadi masalah ya. Padahal gigi bungsu belum keluar nih dok ya. Nah di posisi ini penanganannya tuh seperti apa dok? Penanganannya sebenarnya minimal kita harus lakukan ronsen dulu, ronsen panoramik untuk melihat posisi arah giginya, apakah giginya terhalang oleh gigi depannya atau tidak, potensi untuk menyebabkan giginya berlubang atau tidak. Lalu kalau sudah ditentukan, pastikan kondisi pasiennya sehat, tidak ada riwayat yang perlu diketahui seperti gula darah tinggi, penyakit jantung, minum pengencer darah. Kita pastikan kondisinya aman, baru dilakukan transmolar surgery atau pengambilan dari gigi, odontektomi namanya. Oh, walaupun masih tertutup dengan gusi nih ya dok? Masih bisa diambil kalau sudah ada keluhan. Oke, jadi di posisi ini sebenarnya sudah bisa ada tindakan ya dok ya? Nggak harus nunggu sakit-sakit, nunggu giginya keluar gitu ya? Benar. Tapi sebenarnya akan keluar dengan sendiri nggak sih? Kalau terhalang posisinya miring ke arah gigi depannya, kemungkinan dia tidak akan bisa naik lagi. Dia bahkan stuck aja di situ. Jadi memang kondisi ini pun sudah harus banget ada tindakan gitu ya dok ya. Dok, apa sih yang terjadi ketika kita kayaknya
Kan takut banget ya Dok ya kalau ada tindakan-tindakan tertentu, apalagi area mulut kita pahami bahwa banyak banget persarafan dan orang tuh takut untuk melakukan tindakan di area itu. Tapi akhirnya menunda, tidak mau melakukan tindakan. Ya, Apa yang terjadi Dok? rata-rata ya memang kalau kontrol ke dokter gigi itu pasti ada keluhan ya. Karena Pasti. ketika ada, iya kan, Bahkan kalau keluhannya udah lama berdatang ya. banget. Jadi udah hilang timbul, minum obat sendiri biasanya. Ketika sudah minum obat udah reda ya, tapi kadang-kadang nyerinya nggak bisa ketahan banget. Akhirnya mau nggak mau harus datang. Jadi kita bisa lakukan cabut gigi bungsu ini secara lokal, secara pasiennya sadar, ataupun dalam bius umum. Kalau misalnya pasiennya takut banget ya, kita lakukan secara bius umum. Pasiennya dalam keadaan tidur, kita lakukan dalam bius umum. Bangun-bangun giginya sudah keangkat semua. Gitu. Jadi kalau misalnya pasien terlalu cemas, minimal cek dulu. Dan ini kita diskusikan untuk pemilihan cabutnya secara lokal ataupun secara bius umum. Jadi sebenarnya bisa sangat minim rasa sakit juga ya Dok ya? Betul. Bisa dilakukan demikian. Nah kalau ditunda karena nggak mau, tetap takut, yang namanya cabut gigi kayak dari kecil udah terpatri, aduh takut banget gitu ya. Apa saja sih efeknya atau mungkin hal-hal yang bisa terjadi? Worst case ya, paling parah kalau gigi bungsunya dibiarkan, kadang-kadang kondisi imun pasiennya lagi rendah, jadi bengkak yang tadi saya bilang di awal itu akan menyebar. Bengkaknya kadang-kadang di satu sisi bahkan menyebar ke bawah ke leher hingga menghambat jalur nafasnya, susah makan, hingga minum air pun tidak bisa. Sama sekali Nggak bisa. Jadi ada beberapa pasien yang memang harus masuk ke rawat inap karena kondisi bungsunya membuat bengkak sehebat itu. Kalau dibiarkan, bengkaknya malah bisa turun ke area dada. Jadi harus dioperasi dada dan lehernya. Sebelum terjadi, tolong dikonsultasikan. Wow, ini efeknya bisa panjang ternyata sampai ke arah area dada yang sebenarnya udah kita berpikirnya tadi kan di rongga mulut ya Dok ya. Kenapa ini bisa terjadi? Inflamasi seperti apa? Penyebarannya bisa seperti apa? Nanti kita bahas tapi di segmen berikutnya ya Dok ya. Usai jeda kita akan kembali dan pastinya dengan perbincangan yang makin menarik lagi ya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang infeksi gigi yang tidak tertangani, bahayanya nggak ya? Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Gigi Muhammad Adityo Imam Nugroho SPBMM, spesialis bedah mulut dan maksilofacial dari Bethsaida Hospital. Oke, tadi kita terpotong pada bahwa kalau gigi bungsu yang infeksi ini tidak tertangani bisa sampai ada pembengkakan di mana-mana sampai ke area dada ya Dok? Iya betul. Kenapa ini bisa terjadi Dok? Infeksinya akan masuk ke pembuluh darah, secara garis besar nanahnya akan turun ke arah gravitasi. Jadi makin lama turun ke penapasan. Ini bisa sampai bernanah Dok? Iya, jadi isinya nanah. Di bengkak itu akan berisi oleh nanah dan bercampur darah biasanya. Jadi kalau tidak intervensi dengan baik, kalau tidak dikeluarkan fokus infeksi, nanahnya dan pemberian antibiotik yang tepat, nanahnya akan menyebabkan sepsis pada pasien sehingga mengancam nyawa. Ini bisa sampai mengancam nyawa? Mengancam nyawa. Karena bukan cuma turun di area ya di bawah kulit aja ya, tapi ini di organ-organ dalamnya juga ada inflamasi begitu Dok? Ya, istilahnya kita bilangnya sepsis ya, jadi organ-organnya failure. Ini kondisi ini bisa terjadi karena apa Dok? Yang pertama, gigi berlubang dibiarkan secara terus-menerus. Giginya sudah gangren, sudah mati. Infeksinya masuk ke dalam, bakterinya masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya beberapa case kalau orang mau untuk persiapan operasi jantung, itu giginya harus diperbaiki dulu, either itu ditambal ataupun ada yang harus dicabut sebelum operasi jantung, karena bakteri yang berada di gigi dengan di katup jantung sama. Sama ya? Jadi harus di take out sebelum operasi intervensi jantungnya. Agar tidak terjadi? Biar ketika operasi jantungnya bakterinya nggak masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi sampai
sebegitunya. Ya, jadi ada mode preparation dulu sebelum operasi jantung biasanya. Berarti memang si pasien juga harus jujur ya dok ya? Bener. Karena kan kadang-kadang enggak kok fine aja, nggak ada masalah, nggak ada Ya. gigi berlubang. Ternyata ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Tadi dokter sempat bilang juga bahwa ternyata bukan cuma masalah di sini nih, nyerinya ya. Ternyata bisa membuat ada sensasi lain, gejala-gejala atau mungkin keluhan lain, bahkan sampai kayak vertigo, migrain, Yap. dan segala macam. Ini gimana dok bisa arahnya ke kepala? Terkadang beberapa pasien keluhannya itu bukan nyeri tumpul, jadi keluhannya pusing yang tidak tahu dari mana penyebabnya. Jadi pasien akan konsultasi ke either itu ke dokter THT atau ke dokter saraf untuk dilakukan pemeriksaan. Namun beberapa teman sejawat biasanya akan konsultasi ke kita juga apakah salah satu faktor penyebabnya adalah gigi bungsu yang lagi tumbuh. Nanti kita bantu untuk cabut gigi bungsunya yang bermasalah. Yang diharapkan adalah setelah cabut gigi bungsu, keluhan vertigo atau pusing migrainnya bisa hilang. Begitu. Jadi salah satu gejala yang bisa menyebabkan kondisi seseorang terganggu dari gigi bungsu yang tidak keluar itu gitu ya dok ya, tidak tumbuh dengan semestinya adalah bisa sampai ke migrain dan vertigo yang tidak tahu penyebabnya. Iya, apa. karena kadang-kadang pas ketika dia pasiennya ngaca nggak ada nih gigi bungsunya, tapi ketika di ronsen baru kelihatan, oh ada gigi bungsu di dalam. Siapa tahu dari situ penyebabnya ternyata. Walaupun tidak rasanya, saya orang tuh datang ke dokter gigi kalau nyeri biasanya, ya kan? Setuju. Jadi kalau nggak nyeri dianggap tidak ada masalah. Ya. Nah kategori masalah dari gigi bungsu ini indikatornya apa dok? Indikatornya kalau ada nyeri berulang, nyeri tumpul ya, Oke. yang tidak tahu penyebabnya di area rahang, ataupun ada migrain atau vertigo di satu sisi sebelah tanpa tahu penyebabnya. Tanpa tahu penyebabnya. Iya, Ini perlu istilahnya Salah ditelusuri satunya gitu siapa ya. tahu dari Itu kalau nyeri ya dok ya. Kalau nggak nyeri gimana? Kalau nggak nyeri, kalau tidak nyeri, posisi rahangnya cukup, posisinya tidak miring, lurus ke arah oklusi atau bidang pengunyahan, nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa sih harusnya. Itu nggak akan mengganggu. Yap, kecuali ya? untuk perawatan ortodonsi yang butuh untuk pasang behel, itu mungkin perlu diambil supaya giginya tidak kembali crowded lagi. I see. Jadi karena memang kita sudah punya keyakinan dan budaya gitu ya. Kalau dokter gigi kalau cuma sakit, ke dokter gigi kalau cuma nyeri. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya. Nah ini sering banget nih harus dihadapi. Nggak nyeri kok, tapi tumbuhnya miring. Ya. Nah ini kan berarti sebenarnya juga adalah keluhan Ya. yang tidak dianggap keluhan gitu ya dok. Gimana dok? Untuk gigi bungsu yang tumbuhnya miring, apakah nantinya akan mengganggu? Betul, jadi kita tidak bisa menjamin ini tidak akan ada keluhan. Kita hanya bisa bilang suatu saat pasti akan timbul keluhan. Mungkin tidak sekarang, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Biasanya saya akan merekomendasikan baiknya kita ambil sekarang sebelum keluhannya nanti akan terjadi. Karena kan sudah ada beberapa pasien yang ternyata ada keluhan setelah di usia tertentu. Keluhannya apa aja sih yang bisa terjadi ketika gigi bungsunya miring dok? Keluhannya banyak banget ya. Kalau ketika giginya miring, gigi depannya itu biasanya berlubang. Jadi nyerinya kadang-kadang ngilu juga bisa. Karena gigi depannya sudah berlubang ternyata ketika makan minum satu sisi masuk. Jadinya nyeri di area gigi bungsunya yang tumbuh. Ada sakit tajam di sekitar gigi yang tumbuh ataupun terjadi peradangan di gusi di area gigi yang tumbuh. Oke, jadi karena memang ini kan jadi terhimpit juga ya dok ya? Iya, jadi kita untuk bisa membersihkan area tersebut akan sulit. Sulit karena paling belakang. Nah, dan gigi bungsu atas biasanya sikat giginya nggak nyampe. Jadi ketika saya cabut gigi bungsunya baru kelihatan nih, tapi giginya sudah bolong loh. Karena gigi gigi nggak nyampe, biasanya ke paling belakang pojok. Jadi memungkinkan banget ada gigi berlubang karena kita tidak bisa membersihkan sampai ke ujung ya. Karena sampai ke ujung. Dan ini akan jadi masalah ketika gigi berlubang punya masalah panjang sekali ya dok. Iya. Nah ini kan kalau giginya juga miring posisinya, dia akan menekan gigi di depannya. Ini kan gigi kan kayak temenan ya dok ya. Akan selalu bersama dan akan selalu bersinergi. Ini akan memungkinkan nggak akhirnya orang yang tadinya giginya fine-fine aja karena gigi bungsunya jadi lebih crowded ya gitu. Mungkin banget. Salah satu alasan indikasi untuk cabut gigi bungsu ya supaya giginya tidak crowded. Karena ruangan rahangnya sempit, ditambah gigi bungsunya tumbuh. Dia akan mendorong gigi tetangganya sehingga jadinya maju mundur.
Jadi orang yang tadi gigi nggak punya masalah bisa jadi masalah tuh dok? Iya, bisa jadi masalah. Dan ini akan berlangsung berapa lama? Karena kadang-kadang fine aja kok, masih oke. Ketika sudah melewati usia pertumbuhan rahangnya ya makanya giginya akan bergerak terus. Bergerak terus giginya. Dan ini nggak bisa diapain, kita nggak bisa pakai behel juga kalau gigi itu nggak dihilangin itu. Benar, kalau pakai behel bisa, cuman gigi bungsunya akan menyebabkan setelah behelnya dicopot, posisinya akan kembali lagi. Iya. Baiknya diambil saat sebelum pasang behel atau ketika sedang melakukan perawatan behel. Jadi ketika sudah dilepas, sudah tidak ada lagi penyebab giginya membuat berantakan lagi. Jadi bisa istilahnya merapikan gigi secara maksimal begitu ya dok ya. Percuma juga kalau kita udah bertahun-tahun pakai behel tapi gigi bungsunya dibuang, pasca behelnya lepas, balik lagi. Bener. Effort aja sih. Atau emang kalau sering suka ke dokter gigi yang apa-apa sih ya. Nah ini kalau kita balik lagi ke ke masalah infeksi gigi. Berarti kondisi-kondisi demikian ini bisa terjadi di usia mulai dari pubertas ya dok? Dan sampai di usia yang kondisinya sudah lumayan ya, di dewasa 35 mungkin? 35 kan ya, 35. Dewasa yang lumayan matang gitu. Akan ada perbedaan nggak? Gigi bungsu yang mungkin ada di remaja dengan gigi bungsu yang memang udah mulai, sebenarnya udah mulai matang dan udah mulai banyak penyakitnya soalnya. Gini. Jadi kalau ketika kita melakukan intervensi pencabutan gigi bungsu ketika usianya masih sangat muda, di range 16-17 tahun, biasanya akar gigi bungsunya itu belum terbentuk maksimal. Jadi akarnya masih 2/3 atau 1/3. Biasanya pengeluaran gigi bungsunya akan jauh lebih mudah dibanding dengan usia yang lebih tua. Karena akarnya lebih panjang biasanya. Jadi udah agak terlambat kalau misalnya sudah di usia 35 ke atas. Karena akarnya sudah lebih padat dan tulang sekitarnya makin padat lagi. Berarti karena memang kalau munculnya di usia remaja, ada baiknya para parents di rumah mulai aware ya? Mulai aware. Ada remajanya. Minimal foto dulu deh, jadi untuk tahu dulu nih. Misalkan ketahuannya nggak sengaja, ketika mau pasang behel harus foto ronsen kan, nah itu biasanya ternyata ada gigi bungsu. Nah kalau kondisi yang kayak gini dok, berarti gigi bungsunya better dibuang dulu? Better dibuang dulu. Beberapa teman sejawat sih akan konsulkan ke bagian bedah mulut untuk dicabut dulu. Karena memang kan di usia-usia anak remaja ya biasanya mulai berpikir nih untuk estetik, ya udah deh di usia ini kita mulai pasang behel untuk yang mungkin ada sedikit masalah gitu ya. Tapi ternyata bisa aja tuh di bagian itu dimanfaatkan untuk melihat apakah ada pertumbuhan yang abnormal dari gigi bungsunya. Benar, jadi karena kalau pasang behel itu kan karena posisi giginya crowding atau maju mundur ya, karena ruangan di rahangnya kurang. Udahlah kurang, gigi bungsunya baru tumbuh lagi makin kurang. Jadi kalau mau butuh ruangan ya mau tidak mau salah satunya gigi bungsunya di take out. Oke, dan keluhan-keluhan pada anak yang mungkin giginya kok sering sekali ngerasa gusinya nggak nyaman dan segala macam, radang itu perlu dielaborasi ya, jangan dilihat lagi lebih lanjut sih. Oke. Nah itu tadi pada remaja. Kalau pada orang dewasa yang akarnya sudah dalam ya dok ya, ini kan berarti perlu effort lebih besar, perlu tindakannya juga sedikit lebih rumit lah ya dok ya. Ini akan ada efek nggak? Sebenarnya nggak ada ya, sama aja, kurang lebih hampir sama, fase pemulihan dan penyembuhannya hampir sama. Cuman kalau di beberapa usia sudah di atas 35 ke atas, 40 mungkin faktor penyembuhannya agak lebih lama aja. Karena kan faktor usia ya penyembuhannya terhambat, jadi gitu sih. Nah ini dipengaruhi nggak sih sama komorbid seseorang dok? Tapi kita bahasnya nanti ya. Oke. Terus saya jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang infeksi gigi yang tidak tertangani, akan apa bahayanya ya untuk seseorang. Nah untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan nih terkait tema kita hari ini, boleh loh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Gigi Muhammad Adityo Imam Nugroho, SPBMM, spesialis bedah mulut dan maksilofasial dari Bethsaida Hospital. Tadi kita terjeda pada orang-orang yang punya komorbid tapi punya keluhan gigi bungsu ketika memasuki tata laksana untuk tindakannya gitu ya. Ini kan perlu perhatian khusus nggak sih dok? Karena kan kondisinya berbeda ya dengan orang lain. Pada usia lanjut dengan pasien komorbid
ada salah satu kontraindikasi untuk cabut gigi bungsu. Mhm. Kalau dia tidak terkontrol, itu agak berbahaya. Mhm. Makanya pada usia lanjut pasti kita berkolaborasi dengan spesialis yang lain. Contohnya dengan penyakit dalam ataupun spesialis jantung. Ada beberapa case pasien mempunyai penyakit diabetes, darah tinggi, ataupun ada riwayat operasi penyakit jantung atau minum pengencer darah. Jadi kita harus konsultasikan ke mereka untuk tindakan pencabutan giginya apakah diperbolehkan atau tidak. Either itu nanti ada saran khusus dari penyakit dalam atau dokter jantungnya, atau penghentian obat pengencer darahnya, atau harus dilakukannya dalam bius umum, itu nanti akan mengikuti saran dari teman sejawat itu sih. Karena kalau sedang mengonsumsi pengencer darah, kemungkinan pendarahannya tuh Benar. sulit ya, Jadi panjang ada ya. beberapa case yang harus pengencer darahnya di stop dulu. Nah, untuk penghentian pengencer darah ini itu biasanya harus sesuai dengan perintah dari dokter jantung. Karena memang sesuai dengan dokter spesialis yang menangani Ya, kondisi tersebut ya. benar. Jadi biasanya perlu berapa lama jedanya dok? Dari stop dulu jeda pengencer darahnya? Rata-rata kurang lebih 3-5 hari 3-5 hari. sebelum cabut gigi. Makanya penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter Ya. terkait karena Jadi, kita harus tahu ya benar. stop 3-5 hari ini akan berimpact seperti apa pada Benar. kesehatannya. Karena beberapa pasien tuh banyak yang stop sendiri karena dulu sudah pernah. Oke, Jadi ketika cabut gigi berikutnya mereka stop sendiri tanpa Nah. konsultasi dulu. ini yang nggak boleh nih. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Jangan stop dulu. Jadi kalau bisa konsultasikan dulu dengan dokter jantungnya atau dokter yang dulu merawatnya untuk penggantian pengencer darah. Kalau dihentikan pengencer darahnya dengan tidak sesuai saran, takutnya malah berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena kita nggak tahu kondisi kesehatan Ya. saat itu dengan yang lalu kan bisa Benar, berbeda ya. Saat ini benar. kondisinya jauh lebih ya mungkin Ya. lebih tidak stabil. Ketika stop sendiri, Yes. nggak tahu ya dok ya. Betul Nanti yang jadi salah dokter giginya Benar gitu kan banget. ya. Oke, jadi kalau kita punya comorbid, better benar-benar jujur dulu Ya. ke medisnya seperti apa, lalu agar dokter bisa berkonsultasi dengan dokter yang memang Ya. menangani kondisi tersebut, agar memang tanpa ada efek samping. Karena Ya. sering sekali terjadi kondisi sebelumnya yang memang tidak diceritakan dengan benar gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang dari cerita sendiri orang kadang-kadang belum ada yang sempet cek kan. Yes. Contohnya seperti gula nih. Mm-mm. Orang nggak tahu gula tuh harus cek atau tidak kan. Jadi beberapa pertanyaan tuh kita yang arahin. Contoh, misalnya nih bapak atau ibu pernah nggak ada luka di tangan atau kaki yang lama sembuhnya, atau sembuhnya biasa aja normal kok tidak terganggu penyembuhannya biasa. Karena kalau penyembuhan dengan diabetes atau gula biasanya kan agak terhambat. Ya. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dari kita sampaikan agar untuk mengetahui apakah anamnesa ke pasiennya tepat atau tidak. Oke, jadi memang akhirnya karena kita juga udah nggak pernah ke dokter gigi, MCU juga enggak gitu ya, kita nggak tahu nih kondisi Ya, kita, tiba-tiba ada keluhan, memang akhirnya harus diarahkan ya dok ya, Yes, agar semuanya benar-benar aman. Yes. Karena dalam kondisi ini sebenarnya ini adalah kondisi yang minim risiko kalau dilakukan pada orang yang kondisinya kesehatannya ya overall stabil. Betul. Gitu ya. Sebelum lanjut, sudah ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Ini dari @rina. Pertanyaannya, dok, gigi bungsu saya tumbuh miring dan sempat menimbulkan nyeri dan bengkak. Namun saat ini sudah tidak nyeri, apakah masih perlu ada pencabutan dok? Nah ini dari @rina. Jadi tumbuhnya miring, Ya. waktu itu sempat nyeri, tapi Ya. sekarang udah enggak. Ya, itu kan balik lagi, kalau enggak nyeri, orang jadi mikirnya nggak ada Ya. masalah. Gimana dok? Pertanyaan sering banget keluar, perlu diambil atau tidak. Tolong dicek di kaca di rumah, apakah giginya keluar atau tidak. Ketika keluar giginya dan setinggi gigi sebelahnya, berarti kemungkinan chance makanan nyelip ke antara dua gigi bungsu dan gigi depannya kan besar ya. Ya. Kalau ada makanan yang stuck di situ agak beberapa lama akan menimbulkan gigi depannya takutnya resiko berlubang. Sebelum gigi depannya berlubang dan tidak bisa ditambal, malah akhirnya harus gigi bungsu dan gigi depannya diambil. Wow. Mending gigi bungsunya diambil dulu sebelum gigi depannya terkena lubang. Jadi bukan berarti nyerinya hilang nih, masalahnya selesai gitu Iya. ya dok ya? Karena Jadi dikira berarti sudah yang harus selesai. dilakukan Mbak Rina apa dong sekarang? Konsultasikan ke dokter gigi terdekat, minimal dilakukan foto ronsen apakah chance membuat gigi depannya berlubang atau enggak. Kalau memang iya, better diangkat. Benar better Kita ya. dicabut ya. Jadi bukan berarti nyerinya hilang,
masalahnya Terus selesai. dibiarkan, iya. Jadi bisa dilihat juga karena kondisinya tidak sempurna, otomatis pasti suatu hal yang tidak sempurna akan ada hal-hal yang timbul di sana gitu Ya, ya. benar sekali. Keluhan-keluhan ya. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi yang tidak strukturnya nggak sama, tidak ideal, berarti kan ada pola yang akan berbeda. Contoh, kalau misalkan struktur gigi kita nggak benar kan kita juga ngunyahnya beda ya dok ya. Ini kan jadi kalau kita tuh simpelnya ya udahlah orang makan cuma berapa kali sehari sih, bukan suatu hal yang perlu diperhatikan banget gitu. Tapi kan ini kita lakukan berpuluh-puluh tahun selama umur kita gitu kan. Akan ada pola semacam ini yang ngunyahnya jadi beda, mungkin pola makannya beda, itu akan berpengaruh nggak dok? Yang jelas kalau gigi bungsunya ada keluhan, biasanya kualitas hidupnya kan jadi sedikit berkurang ya. Either itu sisi makannya jadi berpindah ketika ada keluhan, misalnya gigi bungsunya tumbuh di sebelah kanan, karena nyeri jadi makannya di satu sisi akan pindah ke sebelah kiri. Jadi otomatis sebelah kiri akan lebih effort untuk ngunyah, yang kanan akan dibiarkan. Setelah rasa nyerinya hilang, kebiasaannya tidak hilang. Jadi makannya masih satu sisi terus. Lupa dia kalau harusnya makan kanan kiri karena ada otot-otot pengunyahan yang ketika digunakannya berulang-ulang jadi membuat keluhan di sisi yang tidak pernah dipakai makan ataupun yang sering dipakai makan berlebihan. Either itu karangnya akan tumbuh di tempat yang tidak pernah dipakai makan atau menyebabkan keluhan ketika buka tutup mulut, jadi agak nyeri ketika buka tutup mulut. Karena extra effort gitu ya? Iya. Ini kan ada di sini kan nggak cuma masalah gigi, ada sendi dan segala macam. Suatu hal yang dipakai terus menerus pasti kan istilahnya aus ya dok ya. Bener. Pasti akan ada masalah, akan ada penyakit lain nggak mungkin kayak TMJ dan segala macam gitu dok? Kaitannya adalah dengan sendinya ataupun dengan otot-otot di sekitarnya. Jadi keluhannya biasanya sendinya jadinya ada bunyi clicking, ada bunyi klik ketika buka tutup gitu ya kalau kita makan ya. Clicking ataupun nyeri ketika buka tutup mulut. Jadi bukan berarti bisa terhambat. Jadi bisa menimbulkan masalah baru itu ya dok ya. Bukan cuma yang tadinya sesimpel gigi bungsu walaupun nggak sakit, tapi karena posisinya nggak enak, kadang-kadang gitu ya, style makan orang kan jadi beda, karena mungkin ngunyah di bagian tertentu nggak nyaman ya, karena ada si gigi bungsunya gitu kan. Ternyata bukan cuma bikin ada karang gigi di area tersebut, di area sebelahnya jadi extra effort dan capek banget tuh, otomatis punya masalah baru tuh ya dok ya. Jadi ada TMJ deh, yang tadinya masalah gigi bungsu punya masalah yang lain. Oke, dok, kalau kita bicara tentang operasi, ini kan ada pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang sebelum operasi, dokter sebenarnya tadi sudah menyinggung sedikit. Mungkin biar lebih diperjelas, apa saja sih yang tahapannya yang benar, yang ideal untuk bisa mengambil tindakan tersebut. Karena banyak banget orang tuh takut melakukan tindakan ini karena dianggap ini bisa mengancam nyawa. Kadang-kadang mungkin jadi entar ada kebutaan dan segala macam. Padahal karena tata laksana tidak benar. Kita runut nih satu persatu. Sebelum melakukan tindakan tersebut, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pasti harus ke dokter gigi untuk cek keadaan klinisnya. Harus ke dokter gigi ya? Klinisnya harus dilihat dulu. Posisi giginya, gigi depannya, struktur rongga sekitarnya pasti harus dilihat dulu. Pasti berikutnya dilakukan cek foto ronsen. Cek foto ronsen biasanya golden standardnya dengan panoramic foto. Lalu kalau misalnya ada dengan orang dengan usia lebih lanjut, kita memerlukan cek lab darah. Untuk melihat faktor pembekuan darahnya, kondisi lab lainnya, kita harus cek itu sebelum. Biar jadi memang aman. Pemeriksaan penunjangnya perlu sekali kadang-kadang perlu dilakukan. Tidak itu selalu. Pemeriksaan penunjangnya. Untuk tata laksananya, dokter tadi bilang ada yang biusnya bius lokal aja, ada yang biusnya mungkin umum begitu. Apa kondisi seperti apa yang harus sampai bius umum? Kalau bius umum ada indikasi yang dari dokternya, misal gigi bungsunya terlalu jauh di dalam, untuk di atas terlalu dekat ke dalam sinus, atau gigi bawah sangat jauh di dalam tulang. Jadi kalau misalnya dikerjakan secara lokal, itu terlalu beresiko. Pasiennya secara sadar untuk intervensi pendarahan ataupun giginya yang terlalu jauh di dalam, kadang-kadang pasien tidak nyaman. Lalu ada indikasi berikutnya, indikasi dari pasiennya. Pasiennya memiliki rasa cemas atau anxiety yang terlalu tinggi. Banyak dong pasien yang takut melihat jarum. Jadi nggak mau buka mulut atau takut banget kalau ke dokter gigi, ya salah satunya indikasi dari pasien. Berarti mau nggak mau harus dilakukan dalam bius umum ketika pasiennya benar-benar tidur. Bangun-bangun sudah selesai, udah kecabut semua. Karena dalam kondisi stres pasti juga melakukan tindakan tidak maksimal ya dok? Pasiennya stres, apapun yang dilakukan dokternya jadi sakit, jadi nyeri. Jadi semua salah aja ya? Jadi kalau stres pengennya marah sih emang. Bener.
Oke, jadi memang kondisinya harus dilihat juga ya, Ya. baik pasiennya seperti apa, personalnya dan Benar. segala macam, baik dari secara rekam medisnya maupun dari secara mentality pasien. Iya. Siap atau enggak. Bener. Ini akan membuat tata laksananya berjalan dengan mulus kalau memang sudah dipersiapkan dengan baik. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, Oke. tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang infeksi gigi yang tidak tertangani, seberapa bahaya ya untuk seseorang. Dan masih bersama dengan Dr. Gigi Muhammad Adityo Imam Nugroho, SPBMM, spesialis bedah mulut dan maksilofacial dari Bethsaida Hospital. Ini pertanyaan yang mungkin agar saya punya guidance ke depannya ya. Apakah semua dokter gigi bisa melakukan cabut gigi untuk gigi bungsu, dok? Yap. Sekarang sering ditanya ya, apakah dokter gigi biasa bisa melakukan cabut gigi bungsu? Secara kompetensi bisa, cuman ada klasifikasinya. Jadi tidak semua dokter gigi bisa melakukan cabut gigi bungsu. Jadi hanya ada kelasnya, karena tingkat keparahan atau kedalaman gigi bungsu itu ada kelasnya. Ketika hanya di kelas yang terhitung mudah, masih boleh. Oke, jadi kondisi-kondisi tertentu masih bisa dilakukan oleh spesialis gigi biasa gitu ya. Tapi untuk kondisi yang lebih rumit, better ke bedah mulut. Oke, ini jadi guidance kita juga ya ke depannya untuk bisa menentukan ketika mau ada tindakan gigi bungsu. Dok, ini udah dilakukan tindakan pencabutan gigi bungsu, ada do and don'ts-nya nggak sih pasca operasi tersebut? Ini operasi kan ya, jadi hitungannya ya. Gimana dok? Ada banget. Jadi ada instruksi pasca pencabutan gigi ataupun cabut gigi bungsu. Di antaranya adalah tolong seharian ini tidak boleh sering meludah, sering berkumur. Jadi ada darahnya tapi ditelan dulu. Jadi bekas cabut giginya ini kita sebutnya dalam istilah dokternya adalah soket. Soket bekas cabutnya ini harus terisi oleh darahnya pasien itu sendiri. Oh iya. Makanya setelah cabut gigi, pasti gusinya akan dijahit, lalu diberikan bahan buat membuat darahnya berhenti dan gigit kapas kan, gigit kasa. Gigit kapasnya selama 1 jam supaya darahnya stay di dalam soketnya ini. Darah akan membantu rasa nyeri lebih cepat hilang, penyatuan jaringan, penumbuhan tulang dan lain-lain. Kalau gigit kapasnya terlalu lama, malah menyebabkan darah yang tadinya stay di dalam soket kesedot semua sama si kapas. Jadi kering soketnya. Namanya dry socket. Dry socket ini akan membuat nyeri. Biasanya nyerinya akan timbul di hari ketiga atau hari keempat after cabut gigi. Kebiasaan merokok tolong dihindari karena asapnya akan menyebabkan dan panasnya dari rokok akan menyebabkan hambatan sembuh dari soketnya. Tidak boleh konsumsi makanan atau minum yang panas, hangat sama sekali selama beberapa hari. Tidak boleh makan di satu sisi yang habis lakukan pencabutan gigi sementara. Sikat gigi juga boleh, tapi tidak boleh terkena di bagian yang habis Sama sekali dicabut. itu ya dok ya? Iya, jadi kalau bisa jangan kena sentuh dulu gitu yang bagian. Tapi untuk sikat gigi yang lain tetap wajib. Kumurnya yang paling diganti. Kumurnya tidak boleh dikocok terlalu kencang, hanya biarkan mengalir aja 1 kali cukup biasanya. Tolong konsumsi yang dingin-dingin dulu. Usahakan lidah pasiennya jangan sengaja disenggol-senggol. Arah-arah situ ya? Iya, karena iseng ya, gigi udah nggak ada nih, pengen senggol-senggol, ada jahitannya juga kadang-kadang. Jadi sering senggol-senggol, biarin dia istirahat dulu. Untuk makan juga satu sisi sebelah tidak lakukan pencabutan, biasanya tuh kalau mau coba dipakai makan mungkin hari ketiga atau hari kelima, itu pun yang lunak-lunak dulu, jangan yang keras-keras. Jadi teksturnya juga harus diperhatikan. Ya, usahakan kalau mau minum tidak usah menggunakan sedotan. Hubungannya apa? Ketika menyedot, jadi ada proses menyedot, darahnya akan keluar dari soket. Jadi usahakan pakai gelas atau botol, langsung telan. Malah orang mikirnya kan pakai sedotan akan lebih baik ya. Padahal justru enggak ya dok? Justru akan mengeluarkan darah dari soket, jadi akan timbul dari soket tadi. Oke, ternyata banyak banget catatannya. Banyak banget catatannya. Pasca operasi gigi bungsu ini yang harus diperhatikan agar tidak ada masalah selanjutnya ya dok. Betul. Dokter thank you Sama-sama. sudah hadir di Bincang Sehati. Ini banyak banget informasi yang bakal jadi bekal kita juga ya. Untuk mungkin para moms di rumah yang mau punya anak remaja menghadapi kondisi ini mungkin saja terjadi, jadi bisa jadi pegangan. Thank you dok, Sama-sama. tetap jaga kesehatan biar bisa terus berbagi informasi dan menginspirasi banyak orang. Oke, pemirsa gimana? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua untuk bisa menjaga kesehatan gigi Anda dan orang-orang yang Anda sayangi.
Dan saya nggak bosan ya untuk mengingatkan Anda mengunduh Dai Plus di gawai Anda untuk menggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.